Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan presentasi pada sore hari ini. Pada sore hari ini, kelompok kami akan membahas mengenai pemalsuan merek. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Hanifah yang akan bertugas sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yang pertama adalah slide selanjutnya. Ada Mbak Rara Ayu, ada Mbak Alda Rahma Putri, ada Mbak Saeka, ada Mbak Ade Marsitasari, ada Tessa Nabila, ada Mbak Nadia Putri Permatasari, dan Mbak Lolita Puspitasari. Selanjutnya, rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan yang kedua, sesi penutup. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan Mbak Rara untuk membacakan materi yang pertama. Pemalsuan merek. Pengertian dari pemalsuan merek adalah praktek peniruan merek dagang yang dilakukan dengan cara meniru merek terkenal atau merek yang sudah ada, sehingga merek atau jasa yang diproduksinya secara pokok sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal lebih dahulu, dengan maksud menimbulkan kesan kepada masyarakat seakan-akan barang yang diproduksinya sama kualitasnya dengan produk yang sudah ada terlebih dahulu atau sudah terkenal terlebih dahulu. Biasanya, pemalsuan merek ini dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak beritikat baik karena menggunakan merek yang bukan haknya untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu pasal atau ancaman pemalsuan merek yang akan disampaikan oleh Mbak Saeka. Baik, saya akan menyampaikan tentang pasal atau ancaman pemalsuan merek. Terkait pelanggaran pemakaian atau penggunaan merek ini, Undang-Undang membagi menjadi dua. Yang pertama, merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain, dan yang kedua, merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain. Untuk pasalnya sendiri, yang pertama ada pasal 90, yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa seperti yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan denda 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk yang pasal 91, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan denda 800 juta rupiah. Sebenarnya untuk pasal ancaman pemalsuan merek ini terdapat di pasal 90 sampai 95 Undang-Undang Merek, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Tapi untuk intinya sudah tercatat pada pasal 90 dan pasal 91. Kemudian setelah terjadi hukumannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Saeka. Untuk materi yang selanjutnya yaitu alasan melakukan pemalsuan merek yang akan disampaikan oleh Mbak Alda. Baik, di sini saya akan menyampaikan alasan mengapa banyak orang melakukan pemalsuan merek. Yang pertama yaitu banyak disukai oleh konsumen. Nah, karena barang KW dengan merek terkenal lebih disukai oleh konsumen ini menjadi kesempatan emas bagi para produsen untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Lalu yang kedua ada harga terjangkau karena pertimbangan kebutuhan.
barang-barang KW itu biasanya memiliki harga yang murah dibandingkan dengan barang aslinya, dan bahkan kualitasnya pun hampir sama dengan barang yang original. Nah, hal ini menyebabkan masyarakat memilih barang KW ketimbang membeli barang asli, sehingga sisa uangnya itu bisa digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Yang ketiga, ada mudah untuk menemukan barang tiruan. Karena banyaknya minat konsumen yang membeli barang-barang KW, hal ini menyebabkan banyak produsen yang memproduksi barang KW demi memenuhi target pasar. Lalu yang keempat, ada produsen, pemasar maupun konsumen tidak pernah dipermasalahkan dengan hukum. Nah, ini masih menjadi kendala dalam penegakan hukum di Indonesia. Karena UU merek ini masih memiliki kelemahan dan perlu peningkatan pemahaman tentang HKI di kalangan penegak hukum dan perlunya kesadaran hukum masyarakat, khususnya bagi pemegang hak atas merek untuk mendaftarkan haknya. Lalu yang kelima, atau yang terakhir, yaitu gaya hidup dan perilaku konsumen dengan pertimbangan barang-barang pakai karena tren. Nah, ini karena minimnya model tetapi ingin terlihat stylish, maka banyak masyarakat yang memilih memakai barang KW yang harganya lebih murah agar terlihat wah di kalangan masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Alda. Untuk materi yang selanjutnya, masuk ke kasus pemalsuan merek yang akan disampaikan oleh Mbak Lolita. Baik, di sini kelompok kami akan mengambil contoh kasus mengenai pada kasus PT Astra Honda Motor dengan PT Tosa Sakti, di mana PT Astra Honda Motor merupakan perusahaan joint venture sebagai produsen dan distributor sepeda motor terbesar di Indonesia. PT Astra Honda Motor merupakan pemilik dan pemegang hak atas merek Karisma, Karisma 125 dan Karisma 125D yang didaftarkan pada Direktorat Hukum Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dengan nomor pendaftaran 520150, 520497, 520496 pada Oktober 2002. Kasus ini berawal ketika di pasaran ditemukan dealer dan brosur penjualan sepeda motor PT Tosa Sakti dengan menggunakan merek Karisma dan Citra pada awal 2004. Kemudian atas penipuan merek tersebut, pihak PT Astra Honda Motor kemudian memberikan surat peringatan kepada PT Tosa Sakti pada 16 Februari 2004 dan 27 Februari 2004. Setelah itu, mendapat peringatan tersebut, PT Tosa Sakti kemudian merubah penggunaan merek Karisma menjadi Krisma dan tetap menggunakan merek Citra pada produknya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lolita. Untuk kasus yang materi yang selanjutnya yaitu penyelesaian kasus pemalsuan merek yang akan disampaikan oleh yang selanjutnya. Yang selanjutnya penyelesaian kasus dari PT Astra dan PT Tosa. Yang pertama, PT Astra Honda Motor melaporkan PT Tosa Sakti ke polisi. Mengapa kok bisa dilaporkan? Karena tindakan dari PT Tosa memenuhi unsur-unsur tindak pidana merek yang terancam dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 berupa dengan sengaja, tanpa hak, dan menggunakan merek yang sama milik pihak lain. Yang selanjutnya, PT Tosa menggugat PT Astra ke Pengadilan Niaga dan dikabulkan oleh hakim. Jadi untuk menghindari tuntutan pidana yang diajukan oleh pihak Astra, Gunawan selaku Direktur PT Tosa itu menggugat pihak Astra di Pengadilan Niaga dan dikabulkan oleh hakim. Kemudian Astra mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dikabulkan. Astra mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung itu mengapa kok bisa mengajukan? Itu karena menurut pihak Astra sendiri, Pengadilan Niaga itu tidak mempertimbangkan itikat buruk dari PT Tosa, yang mana terbukti dengan teguran dari Astra atas penggunaan merek Krisma milik Tosa yang sama dengan merek Karisma milik Astra. Mahkamah Agung tersebut melalui putusan nomor 031/K/N/HQ/2005
tertanggal 19 Desember 2005 menyatakan mengabulkan permohonan kasasi PT Astra dan membatalkan putusan dari Pengadilan Niaga. Dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan Gunawan untuk menghentikan produksi, pengedaran, dan atau perdagangan barang yang menggunakan merek tersebut. Hingga pada akhirnya, Pengadilan Negeri Kendal yang diketuai oleh Sindu Sutrisno menjatuhkan vonis terhadap Gunawan dengan pidana denda 150 juta, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nadia. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mencegah terjadinya pemalsuan merek yang akan disampaikan oleh Mbak Tessa. Selanjutnya, mencegah terjadinya pemalsuan merek. Ada 7 poin. Yang pertama, langsung mendaftarkan merek. Hal ini bertujuan agar merek kita tidak ditiru oleh pihak lain. Selain itu, juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum apabila kedepannya terjadi sengketa, jadi nanti akan menjadi bukti apabila kita sudah mendaftarkan merek. Yang kedua, mendaftarkan merek di berbagai negara. Pada poin kali ini ditujukan apabila kita berencana untuk mengekspor produk ke luar negeri. Yang ketiga, membuat merek kita semakin terkenal di berbagai media. Hal ini dapat dilakukan dengan mengiklankan merek kita di media cetak, media elektronik, atau online, agar masyarakat di luar sana dapat terkesan dengan merek kita. Keempat, gunakan selalu merek kita. Apabila kita 3 tahun berturut-turut tidak menggunakan merek kita, hal ini dapat terjadi penghapusan oleh merek kita sehingga kemungkinan besar dapat ditiru oleh orang lain. Yang kelima, melakukan perpanjangan merek. Permohonan perpanjangan merek dapat dilakukan ke Ditjen HKI. Yang keenam, edukasi merek ke customer dan distributor. Merek yang kita miliki perlu diedukasikan kepada customer dan distributor bahwa merek ini hanya kita yang memiliki dan sudah terdaftar ke Ditjen HKI. Ketujuh, lakukan monitoring dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, terdapat berbagai saingan, sehingga hal ini kita bertujuan agar tahu apabila melakukan penjiplakan terhadap merek kita. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tessa. Untuk materi yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Mbak Ade. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Kesimpulannya adalah pemalsuan merek itu terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas rendah menggunakan merek yang sudah terdaftar ataupun merek terkenal. Menggunakan merek dari perusahaan lain yang didasari dengan etikat tidak baik, merek yang tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya, namun juga merusak reputasi dari pengusaha asli tersebut. Pemalsuan merek sering terjadi terutama terhadap produk-produk garment yang kebanyakan merupakan dari luar negeri seperti Levi's, Lois, Chanel, Dior, dan produk dari kosmetik. Slide selanjutnya, Mbak Rara. Saran dari kelompok kami adalah Dirjen HKI selaku pihak yang berwenang diharapkan lebih teliti dalam pemeriksaan merek yang sudah terdaftar dan juga perlunya pengawasan yang konkret baik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun dari Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pembinaan hukum terhadap produsen, pedagang, dan konsumen agar dapat menekan angka pemalsuan merek.
Selain itu, juga perlunya aparat penegak hukum yang lebih efektif dalam menjalankan sanksi terkait pemalsuan merek. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ade atas penjelasannya. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator selaku perwakilan dari kelompok 4 memohon maaf atas kekurangan yang ada dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.